proses pembuatannya sendiri itu sampai sejauh mana Mbak melibatkan keluarga pada saat itu? Misalnya kayak pembuatan diorama seperti ini. Sangat melibatkan, terutama Oma. Oma yang sangat fokus sekali, beliau sendiri yang benar-benar menyusun kamar repertoire. Iya, yang di sini ya. Betul. Terus Ini dia tempatnya lari nih. lewat sini. Ini lewat sini. Ada continuity door-nya waktu itu ya. Iya, benar. Quantity door terus ada semuanya. Jadi seperti apa sih Opa dan Oma tuh seperti sudah bisa melihat ke depan gitu ya. Iya. Karena pengalaman sih saya rasa. Ya berdasarkan pengalaman, karena kan sejarah itu kan terus berulang sebenarnya. Betul. Nanti akan terjadi lagi seperti ini, terjadi lagi seperti ini. Makanya perlunya kita mempelajari sejarah itu supaya kita lebih bijak dan tahu bagaimana bersikap, kan seperti itu. Betul Mas, makanya jadi lupain sejarah.
Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Dan bangsa yang besar lahir dari perjuangan dan juga rentetan sejarah yang panjang. Di tempat ini, 54 tahun yang lalu pernah terjadi sebuah peristiwa kelam yang kemudian merubah peta perpolitikan di Indonesia. Jalan Tuku Umar, nomor 45 Menteng, Jakarta, menjadi saksi bisu kala gerakan 30 September 1965 meletus dan ambil bagian dalam sejarah kelam bangsa Indonesia. Adalah Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, sang jenderal pemilik rumah yang kala itu menjabat sebagai Menteri Keamanan Nasional, sebagai salah satu sasaran utama pemberontakan tersebut. 100 pasukan meluruk dan merapati seluruh bagian rumah. Sang jenderal dengan sederet prestasi itu berhasil meloloskan diri ke rumah kedutaan Irak yang ada di sebelahnya. Namun hatinya bergejolak ketika ia harus kehilangan dua perisai yang sangat dicintainya, yaitu Ade Irma Suryani, si putri kecilnya, dan Letnan 1 Pierre Tendean yang tak lain adalah sang ajudan yang kemudian disemati gelar pahlawan revolusi termuda. Lahir di kota Nopan, Sumatera Utara, 3 Desember 1918 dan meninggal di Jakarta 6 September tahun 2000 di 81 tahun. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution merupakan salah satu tokoh TNI Angkatan Darat, merupakan konseptor Dwifungsi ABRI yang disampaikan pada tahun 1958, yang kemudian diadopsi selama pemerintahan Soeharto. Melalui pengalaman berjuang yang merentang waktu, serta keahlian mengorganisasi dalam taktik gerilya selama Perang Kemerdekaan Indonesia yang kemudian dimanifestasikan dalam buku The Fundamentals of Guerrilla Warfare tahun 1953, Jenderal Besar Abdul Haris Nasution berhasil menginfluence dunia militer di banyak negara di dunia. Bahkan buku fenomenal yang telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa tersebut telah menjadi buku wajib militer di sejumlah negara, termasuk sekolah elit bagi militer dunia di West Point, Amerika Serikat. Bersama Jenderal Sudirman dan mantan Presiden Soeharto, Jenderal A.H. Nasution menerima pangkat kehormatan Jenderal Besar yang dianugerahkan pada tanggal 5 Oktober 1997. Sejumlah pencapaian yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini, Keep History Alive berkesempatan untuk berkunjung ke kediaman Jenderal Besar yang gagasan yang visionary tersebut untuk bernapak tilas dan mengenal sosoknya sekaligus mengenang peristiwa gerakan 30 September 1965. Bersama saya sudah ada Ibu Marina Ediarti. Halo, apa kabar? Mas, baik Mas Menta, terima kasih sudah senang datang ke sini. Jadi beliau adalah putri dari Ibu Yanti Nasution. Jadi beliau adalah cucu langsung dari Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Iya betul, betul Mas Menta. Putri cucu ketiga dari Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, putri ketiga dari Bu Yanti. Mas, kita masuk ya ke dalam ya. Oke, Bu. Iya. Jadi pada saat peristiwa gerakan 30 September itu bangunan ini sudah ada semua ya, Pak ya? Yang ini ada, tapi itu belum, Mas, itu baru. Oh. Yang ini udah ada. Oke. Ya sebelah sini Mbak yang ada. Kalau sebenarnya kita masuk dari samping, tapi karena sekarang jadi museum, jadi kita masuk di tengah. Oh, jadi sebenarnya pintu utamanya itu ada di samping situ ya? Oh. Mari masuk, Mas. Tapi sudah ada pintu ya? Assalamualaikum. Sudah ada pintu, Mas, itu. Oh. Itu yang dimasuk Gestapo juga dari situ. Oh, tapi di sini udah ada Birawa. pintu juga. Ini pintu, oke. Oh. Ini sama semua kok, bangunannya masih sama. Terus letak-letak pintunya masih sama. Masih sama semua, belum ada yang diganti. Otentik ya? Otentik dan masih asli. Otentik dan asli ya. Aslik. Cuman ini kalau ini udah apa sih kayak diorama ya, karena banyak yang diserahkan ke cucu-cucunya juga sama anaknya.
Oh, sebelumnya ada di mana, Mbak? Ada, ini seperti ini, benar nih, ini susunannya seperti ini, kursi ini seperti ini, terus kursi itu seperti itu, cuman sudah bukan ada yang asli, ada yang enggak. Tapi ini banyak ini ya, maksudnya tidak seperti, maksud gini, bangunan lama masih basic seperti ini, cuman kalau untuk tata ruang dan bukan tata ruang, tata ininya enggak sih, udah beda. Displaynya menyesuaikan pembentukan museumnya sendiri gitu ya. Yes, Ya. Ini kalau patung di sini ini patung baru atau memang udah dibikin berdasar? 2008. Oh, waktu pembuatan museum ya, Mbak ya? Itu ruang kerjanya Opa. Ya. Ini emang benar, ini rak bukunya dari zaman dulu, tapi rak bukunya itu mengelilingi semua ini. Sebenarnya dan 119.000 buku yang udah Opa baca dari seluruh negara ya. Iya. Mengenai politik, perang realnya seperti Jadi itu. sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa juga ya, Mbak? Iya, buku-bukunya bahasa Belanda, biasanya paling bahasa Inggris. populer itu adalah taktik gerilya. Itu Gerilya. 30 tahun Indonesia kemerdekaan. Oh. Yang udah nggak ada dan banyak dipakai oleh negara-negara ini yang favorit banget Betul. semua orang. Ini nih favorit banget. Ini nih sekitar perang kemerdekaan Indonesia. Bisa dilihat Silakan, ya, Mas, Mbak ya. yang dipakai di Pentagon. Oh. Jadi buku yang kita lihat ini judulnya adalah Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia ya. Jadi buku ini sudah menjadi referensi di berbagai negara. Termasuk di mana, Mbak? Termasuk di Pentagon. Termasuk di Pentagon. Pada saat itu perang Uni Soviet atau Ya kalian bisa cari ya. Barangkali mungkin masih ada udah di. nggak ada sama sekali, Mas. Oh, enggak, barangkali kalau di teman-teman yang jual suka kolektor barang-barang lama itu bisa ada. Ini udah nggak ada sama sekali, Mas. Ini bener-bener. Oh, iya ya. Punya Pak Habibie. Yang punya dikasih Opa. Oh, luar biasa. Lengkap ini udah nggak lengkap, Mas. Oma udah nyari kemana-mana. Bisa sampai 11. Ini soalnya orang Belanda pakai ini sebagai salah satu literatur untuk mereka di universitas di Leiden atau di mana gitu hukumnya. Seperti Jadi itu. lemari dulu mengelilingi ini, Mbak ya. Mengelilingi ini sampai ke atas. Terus udah gitu di situ juga ada pangkat-pangkat jenderalnya Opa, terus ada tongkat-tongkat jenderalnya Opa, terus ada piala-piala piagam semuanya. Ya. Ini sudah berubah sih karena itu kan banyak yang diberikan juga ke museum yang lain sama Oma. Salah satu Satria Mandala. Oh, Satria Mandala. Piagam-piagam Opa itu Opa jadi doktor honoris causa di USU. Itu fotonya. Itu juga. Bisa dilihat. Jadi kita kalau masuk ke ruang kerja ini akan langsung spot utamanya itu adalah patung Opung ya. Iya, Opa. Sorry, Opa Pung. Opa Pung. Opa bahasa Belanda Pung Ompung. Oh, ya. Gitu. Jadi ada patung Opa Pung di sini. Ini lagi posisinya lagi bekerja. Iya betul. Lagi menulis. Pakainya bolpen seperti ini, Mas. Oh, Beliau benar-benar pakai bolpen ini masih manual banget, terus pakai tinta betul. Dan di sini sih sebenarnya kecil mejanya sebenarnya Opa duduknya di sini. oh di pojokan sini. Iya, karena mau ngeliat ke taman. Ini karena display museum aja, Mbak ya, disesuaikan seperti ini. Terus waktu pembuatan museumnya sendiri itu kan sekitar tahun 2008 2009 ya, Dirilisnya 2006. rilis untuk pembuatan ya. Sama Oma masih ada waktu itu Ibu Oh, Sution almarhum. kan waktu saya sempat baca berita ya waktu tahun 2009 akhir waktu pembukaan itu kan sempat Oma Yohana masih ada waktu itu ya. Itu 2009, berarti proses pembuatannya mulai 2006. Iya, 2006. Mulai Pembukaannya 2006. 2008. Dibukanya 2008 2008. akhir. Oktober, Akhir proses pembuatannya sendiri itu sampai sejauh mana, Mbak, melibatkan keluarga pada saat itu? Misalnya kayak pembuatan diorama seperti ini. Sangat melibatkan, terutama Oma. Oma yang sangat fokus sekali, beliau sendiri yang benar-benar menyusun dan ikut dengan jadi ada orang ya, ada dapat satu orang contact person dari Angkatan Darat. Betul. Itu adalah Ibu Kolonel Nasika yang emang diutus oleh Angkatan Darat untuk benar-benar mendampingi Oma dalam menyusun merintis museum ini. Dan sampai sekarang kita juga masih sama beliau ya, dan dari Pus Sejarah Angkatan Darat yang mendampingi Oma terus. Dan Oma emang maunya itu semua informasi semuanya tuh dari Oma. Gitu. Jadi pada saat itu untuk semua kelengkapan museum ini itu emang Oma sendiri didampingi oleh Ibu Nasika, Kolonel Nasika itu, dan didampingi oleh orang-orang Angkatan Darat. Hingga pembuatan detail patungnya juga ya mungkin ya. Mungkin apa namanya? Baju-bajunya, terus detail rambut segala macam gitu kan. Sampai pemilihan patung depan tuh, Mas, itu Oma yang pilihin. Jadi pilihin foto Opa untuk dibikin patungnya tuh Oma. Sampai proses dari mulai proses awal sampai proses akhir itu sampai ada revisi atau segala tuh pasti ada persetujuan dari Oma. Dibuatnya di Indonesia, Mbak ya, patung-patung. Kalau nggak salah patung ini saya nggak tahu di mana, Jogja. Banyak sih Jogja ya sepertinya. Iya, sepertinya Jogja sih, Mas.
Akhirnya ya. Senimannya kan meninggal ya Pak ya. Yang salah satunya mungkin yang agak epic itu kalau kita lihat diorama di Lubang Buaya di ruang penyiksaan mungkin hampir sama. Iya, kayaknya sama deh Mas. Aduh salut ya. Hebat nih sampai cari tahu sama iya betul harus begitu. Ini masih original loh ininya. Si asli? Iya, ini teleponnya. asli. Kalau itu sih udah enggak tuh udah punya Oma. Kalau yang dulu Opa memang masih pakai yang apa mesin manual ya, masih zaman dulu lah. Mesin tik manual. Dibantu sama ada Pak Geno namanya sama yang zaman dulu saya nggak tahu siapa untuk bantu Opa bikin Ketikan. Oh, oke. Kita nah, masuk ke. Ini Mas. Oh. Dulu sih lewatnya sini. Bisa lewat sini kan karena museum nggak dibuka. Ditutup dipakai buat akad itu. Iya, malah kita nggak bisa masuk dari ruang kerja. Kita bisa masuk lewat sini. Dulu. Iya, ini pintu bebas keluar masuk namanya. Jadi masuk dari samping, ini dibuka, ini juga dibuka. Oh, itu. Pintu juga ya. Ini namanya ruang kuning, tapi nggak sekuning ini. Dulu kuningnya kuning keren, kuning manis, kuning soft. Dulu Oma, kalau ini kursinya semua masih original. Iya. Gucinya, tapi enggak dulu ini beda sekali. Maksudnya gini, susunannya seperti ini, cuman untuk pajangan, untuk untuk meja dan semuanya tuh itu pajangannya Oma dulu masih tertata rapi seperti rumah tinggal. Sampai sekarang ini masih otentik juga ya Mbak ya? Ini otentik yang ini bener nih, ini asli ini. Yang kursi ini nih, mejanya iya, karpetnya juga Mas. Ini dipakai buat ruang keluarga atau buat jabu tamu juga? Ini malah ruang yang dibikin sama Oma khusus buat kalau menyambut tamu khusus seperti duta besar, presiden, wakil presiden. Terus udah gitu ada acara pernikahan, kebetulan ibu saya nikahnya di rumah dan saya juga. Nah, acaranya di ruang kuning ini. Jadi pada saat itu Oma benar-benar menata ruangannya ini di sini cukup mewah. Yang ruang kuning ini, tapi sekarang kan udah karena jadi museum jadi seperti ini. Terus kuningnya bukan kuning ini ya Mas, kuningnya soft kuning, lebih ke arah putih gading. Oh iya. Tapi Oma warna-warnain joknya ini terakhir Oma yang bikin. Joknya masih Oma nih. Kayak gini warnanya. Jadi dia lebih ke arah emas. Kenapa? Karena tamu-tamu yang datang itu kan tamu-tamu gold ya. Seperti itu aja sih. Terus foto-fotonya Opa, kalau itu enggak itu baru dari museum. Terus kayak hordennya juga kayaknya horden Oma deh, masih zamannya Oma. Masih asli ya, berarti. Masih asli pas Oma hidup ya. Iya. Tapi bukan jadi zaman dulu. Iya. Cuman jendela semua iya. Masih asli Mbak ya, paling cuma dicat ulang. Dicat ulang, tapi kuningnya maksudnya kuningnya kuning soft gitu loh. Ini juga tegelnya masih soft, asli. Ini asli banget dari zaman G30S. Bangunan Belanda kayaknya Mbak ya. Ini iya. Dari zaman Belanda. Betul. Jadi kita mau masuk kamar tempat peristiwa gerakan 30 September yang sempat ada tembakan. Tapi kita melewati lorong kita kalau dari luar situ pasti akan kaget ya. Karena di sini ada diorama patung Cakrawirawa gitu. Agak kaget kalau anak kecil mungkin ya. Jalan dari sana wah kaget dikirain ada manusia beneran. Iya. Padahal diorama kan di sini. Bener, Mas. Dulu ini juga inilah rak-rak kristalnya Oma. Dulu kan seperti di film ya. Iya. Kan di film kan datanya seperti itu ya. Dihancurin. Sayang banget karena Oma suka bawa dari kayak Praha mana sih kalau itu Ceko gitu kan. Kalau Opa lagi pergi kan bareng Oma. Iya, seneng banget kristal, seneng banget pajangan. Dulu isinya kristal semua, orang zaman dulu kan begitu. Betul. Sayang tuh nggak dihancurin waktu itu. Ini ada foto Opa sama Pak Prabowo sama Bu Titi, foto Opa sama Pak Harto. Terus foto Opa jadi jenderal besar sih. Ini keren banget tuh Mbak kalau dibikin konsep diorama itu sampai ke jalan seperti ini. Karena kalau menurut hemat saya tuh diorama itu salah satu media pembelajaran yang paling pas buat millennials. Karena mereka kan berasa masuk ke lorong waktu kan. Kayak ada di kejadian itu. Jadi seperti itu. Iya. Ya beneran. Benar. Iya betul Mas. Dan kayaknya di Indonesia ya museum-museum itu yang paling banyak diorama seukuran manusia. Bukan yang pertama, tapi maksudnya di Indonesia itu paling banyak museum dengan diorama semacam ini. Oh, iya, Mas. Ya kalau di luar lebih jarang. Pertama yang ada diorama enggak ya? Enggak. Kan kalau diorama kan di Lubang Buaya juga ada. Maksudnya rumah museum iya. Tapi kalau untuk dioramanya sendiri setahu saya di Lubang Buaya itu juga bukan waktu awal museum dibikin. Kalau nggak salah kan tahun berapa? 71 atau 74 ya? Pembukaan museum Pancasila Sakti. Pancasila Sakti dulu. Kalau Ahmad Yani lebih awal, jadi tahun 66 setelah peristiwa itu. Langsung ya. Cuma kalau untuk dioramanya di ruang penyiksaan itu kalau nggak salah akhir tahun 80-an gitu. Pak Ahmad Yani. Bukan yang di Lubang Buaya, Lubang Buaya. Saya juga kan ke sana waktu masih kecil, awal tahun 90-an saya kira udah dari awal dibikin. Hebat banget ya pensiunan. Kita masuk kita ke ruang utama. Ini original nih. Karena saya suka naikin. Kursi. Original. Ini karena tembakan Mas.
Masih asli Mbak ya? Masih asli banget. Ini kan kena tembakan, nggak beda apa-apa ya sama Oma. Ini juga asli Mas, ini asli tempat sepatunya Oma ini asli. Iya. Ini Tempat sepatu. panggilan tugas. Betul. Saya ada itu bukunya. Ini asli. Memenuhi panggilan tugas. Tapi nggak dikacain gini karena kamu jadi museum. Itu asli itu tempat obatnya. Itu asli. Ya, tahun 2000 ya Mbak ya? Siapa? Opa Beliau meninggal ini, ya. 6 September 2000. Iya. Masih alhamdulillah masih bisa jadi saksi saya kawinan waktu itu. Oh. Alhamdulillah banget. Seneng. Itu saya kalau nggak salah SMP baca beritanya, wah ini sering kita baca di buku sejarah, meninggal Bapak. Iya Opa, Ya. aduh seluruh dunia 5.000 masjid seluruh Indonesia, seluruh dunia mendoakan Opa. Mendoakan beliau. Alhamdulillah, subhanallah, amin ya rabbal alamin, seneng banget dengernya. Iya ini masih original Mas, ini original. Itu katanya dulu dipakai sama Opa ya, saya juga baru tahu sih. Itu juga fotonya original. Oh didatangkan itu Mbak ya? Iya, didatangkan Ketika kalau itu. museum jadi. Iya, betul. Kalau itu sih enggak sebenarnya. Itu yang di kamar Opa selalu tuh foto yang itu. Iya, itu foto. Ngeblank tuh lihat ada yang nge-shot di sana. Ada sekilasan. Saya kita sepi ini. Iya nggak soalnya yang nge-shot ada banyak. Saya jadi ngeblank. Jadi Ini Basuki Abdullah ya kok? Afandi ya? Avandi yang bikin ya Pak ya? Ya Basuki Abdullah itu udah di rumah mamaku. Oh disimpan di sana. Bagus banget, itu favoritnya seluruh orang-orang yang datang ke sini. Awalnya dipajang di sini juga. Iya. Terus aku juga punya loh di rumahku, tuh bagus fotonya. Oh, iya? Aku minta ke omaku tuh Basuki Abdullah juga. Yang bikin bagus Iya. banget. Gitu. Jadi kita bahas sekilas saja. Jadi ruangan kamar utama ya nih Mbak ya? Iya, ini Kamar utama di sini. Jenderal Abdul Haris Nasution itu adalah kejadian yang tempat terjadinya salah satu distorsi pada saat itu ya. Jadi menjelang subuh itu Pak Abdul Haris Nasution dan juga Bu Yohana terbangun karena renyaannya Iya, serangan. serangan. Cakrawirawa. Pertama ada nyamuk dulu ceritanya, ada nyamuk terus Ade bangun. Di situ mungkin ada feeling juga karena ternyata nyamuk itu adalah salah satu bagian dari rumah kita juga. Iya, Jadi iya. ngasih feeling gitu. Iya, betul, Akhirnya betul. dibangunin. Masih apa sih tadi Betul. ya? Bener, Oma juga kuatkan instingnya. Keren banget itu. Akan dibunuh. Karena dulu kan di Madiun Opa juga udah sasaran pembunuhan PKI. Mungkin kalau kita melihat simulasi saya bilangnya Mbak ya, reka ulang adegan seperti di film pengkhianatan G30 SPK itu ya mungkin hampir mirip seperti itu. Mirip sih 90%. Jadi waktu itu adegannya Bu Yohana itu sempat nutup pintu karena Betul. kebuka. Banyak dan darahnya itu kata Oma langsung dari sumbernya dong, Iya. dari Ibu Nasution. Itu darahnya seluruh rumah darah, isinya darahnya Tante Ade. Karena kan Oma keluar untuk ngelihat siapa sih yang nembak Cakrawirawa kan. Oma kan melawan si Cakrawirawa Di ingat atas nggak, Mas? darahnya, Iya. digendong itu. Iya, itu darahnya seluruh rumah kata Oma. Seluruh rumah. Itu darahnya Tante Ade. Kayak gitu. Ini kalau kita lihat di sini tuh ada lubang pintu yang memang dibiarkan bisa dilihat seperti ini. Ini kalau nggak jati asli Mas udah rontok kali. Iya. Ya. Apalagi udah berapa tahun ya? Udah berapa puluh tahun gitu. Ini loh, jati ini jati asli. Gila ya, agak serem juga ini agak. Mukanya agak spooky juga ya. Bener Mas. Kalau Kenapa harus dibikin kayak gini gitu loh? karena kan maaf ya. Agresif. Iya. Benar. Ini lubang-lubang di sini Berapa masih tuh, asli. Mas? Kenapa? Ini juga nih ada berapa? Satu. Ini enggak di ini. Enggak di Ini lubang. kan diginiin kan Diputerin. itu. Iya. Ini terus nembus ke situ tuh Mbak tuh. Nembus ke situ tuh kata Oma. Tuh bekas tembakan juga. Betul. Itu terus ini. Tembakan juga. Kosong ya. Tembakan makanya Oma sengaja nggak hilang-hilangin tembakan. Ini semua Oma yang urus Mas. Oma tuh cewek hebat seperti Margaret Thatcher. Iya. The real queen ya. Sih, kan? The real queen itu. Kalau ngelihat Negara. secara posturnya juga karismanya luar biasa. Karismatik, Terus kalau betul. kita lihat kiprahnya ya. Iya betul, apalagi di bidang sosial Mas, bener banget. Margaret Thatcher, kalau saya bilang seperti itu ya karena wanita besi kan. Gitu. Iya, terus jiwa sosialnya kayak Lady Di. Iya. Bukannya GR Mama sendiri loh, tapi iya. kenyataan sih. Emang kan kalau kita baca di buku-buku sejarah kita juga bisa tahu kiprah beliau seperti apa. Iya. Gimana? Waktu itu kan Opa baru selesai dicekal nih tahun 93. Iya. Terus terlalu banyak wartawan tuh datang ke Opa untuk minta informasi. Jadi kita dilarikan nih oleh Pak Ali Sadikin, waktu itu mantan gubernur. Mantan gubernur Ya, Jakarta. tahun 93, mantan Iya. gubernur Jakarta Pak Ali Sadikin. Terus kita melarikan diri nih ke Putri Duyung. Kelihatan sih. Iya kan? Nah, terus Tagor dari Jakarta kan teman sama kita. Betul. Nanyain di mana lo keberadaannya. Kita kira nggak boleh wawancara dong. Ternyata dia datang ke sini katanya mau foto-foto kita dan dia masukin di Jakarta, majalah Jakarta ada kan? Iya. Ada, tahu. Ini Tagor Siagian. Marah nggak?
Marah nggak ya? Iya. Oh. Marah nggak, Mbak? Nggak. Marah nggak. Aku kira marah nggak ini loh. Aku kira marah nggak. Ini boru. Si Agian. Marah enggak? Oh enggak. Nggak apa-apa di foto ini. Nggak apa-apa. Terus dia masukin juga bagus kok. Cuman kayak apa ya? Jadi satu halaman di Jakarta itu dia jadiin sebagai intermezzo. Jadi cuman kayak untuk apa hiburan-hiburan aja. Jadi kita satu halaman tuh isinya foto ini. Karenanya akunya juga tinggal di sini kan. Jadi aku rias-rias lah kamar ini. Tapi pintunya semua masih. Tapi aku tuh ini udah dihilangin tuh. Aku tadi ada kamar mandi di situ. Di sebelah mana pojok situ? Ya? Enggak, tuh keluar di sana ada lagi. Oh. Jadi ruangan ini sekarang jadi tempat diorama juga, selain menyimpan memorabilia Jenderal Besar Abduralis Nasution. Di sini juga ada diorama. Jadi pada saat Pak Nas ini lagi melarikan diri, iya, dia lagi menyelamatkan diri ke. Jadi tembok besarnya itu aslinya di sebelah sini, Mbak ya. Tapi dibikin diorama di sini karena nggak mungkin di luar kan. Ini kalau mungkin Mbak ya, patungnya hampir mirip sama yang di belakang ya. Tante Ade ya mirip ya. Mirip sama ya. Yang di ruang nanti yang kita ke sana. Kita belum ke sana. Oh iya, saya menyamakan. Saya udah berapa kali di sini, Mbak? Udah berkali-kali. Oke, ini sendiri ini juga kayaknya betul 4 tahun ya. Iya. Di TK SD Indria, sekarang jadi TK SD Adik Irma Suryani Nasution. Sekarang jadi TK SD Adik Irma aja sih. TK SD SMP Adik Irma yang di Tebet. Dulu kan di Pegangsaan. Iya. Aku juga TK-nya di situ. Oh iya, Mbak, mau nanya sedikit ya. Ini kalau untuk makamnya Tante Ade ya, Ade Irma Suryani, pahlawan kecil kita ini, itu kan makamnya sekarang jadi sendiri. Itu gimana? Dulu sempat kontroversi kan, tahun 90 berapa sih, gue lupa deh, 94 ya? Itu kan kontroversi kan, terus udah gitu akhirnya sempat juga membuat keluarga kita stres dikit sih gitu, terutama ibu saya. Tapi opa dan oma saya karena emang pergulatan pengalaman yang sudah kuat mental, jadi mereka bilang ya sudah pasrahkan saja. Tadinya kan mau dimakamkan di Kalibata, tapi nggak tahu Allah berkata lain dan berkehendak lain ya, memberikan rezeki kepada keluarga kita, jadinya tetap dijadikan monumen kan dan tetap dan sampai sekarang alhamdulillah mama selalu tiap tahun diundang ke wali kota untuk acara Tante Ade setiap tanggal 19 Oktober ulang tahun Tante Ade sama 6 Oktober pas saat Tante Ade meninggal itu wali kota dengan pegawai-pegawai di situ juga mengadakan upacara untuk penghormatan kepada Tante Ade alhamdulillah gitu loh. Jadi awalnya Ade Irma ini dimakamkan di pemakaman umum ya, pemakaman umum. Terus kemudian pada saat ada proyek pembangunan untuk kantor wali kota Jakarta Selatan, betul. Pemakaman itu kemudian direlokasi. Makamnya Ade ini nggak direlokasi, malah dijadikan monumen sampai sekarang. Jadi wajib untuk dikunjungi juga. Iya, betul. Keep history alive. Melarikan diri. Namanya ruang senjata. Ya. Nah sekarang kita masuk ke namanya ruang senjata, Mbak ya. Kalau di museumnya ya Mas ya. Ini museum namanya ruang senjata dulu sih enggak, cuma dulu ini kamarnya ibunya Oma, ibunya Ibu Nas, yang orang Belanda. Iya. Setelah beliau wafat tahun 1983, itu jadi ruang tamu aja kalau tamu mau ke sini, itu nginepnya di sini. Ruang kamar tamu. Iya, kamar tamu, ruang tidur tamu. Betul. Tapi setelah tahun 2003 itu jadi ruang tidur kakakku. Karena kakakku udah married kan, terus jadi ruang tamunya tinggal di sini jadi. Terus sekarang jadi ruang senjata. Nah ini senjatanya semua senjatanya Opa sih pribadi. Asli ya? Asli, karena Opa seneng nembak. Dan Opa kena tembakan loh Mas, sininya kan ada kayak codet sama di sini juga. Ini juga maaf ini. Kita mau masuk ke ruang ini Mbak ya, ruang utama tempat apa yang sering. Ruang makan tapi jadi spotlight di tempat ini. Ya karena ada diorama banyak juga di sana. Agak dramatis kan. Yang di sini ada ada foto-foto samping kanan kiri, ajudannya yang hits kata Mbak Ina. Kalau zaman sekarang kan anak mainnya bilangnya gitu ya, ngehits ya. Ajudannya ngehits. Kebetulan fotonya sumbangan dari PRTNDan Fans Club WhatsApp Group. Oh keren dong. Familiar ya Mbak ya. Wah sudah mulai anak sekarang anak milenial ya. Salut deh. Udah mulai moto sejarah nih udah bersyukur nih. Bagaimana Om Pierre menjadi ajudan yang baik. Terus caranya beliau untuk melayani sebagai ajudan tuh bagaimana, itu yang harus dicontoh. Kalau cakepnya bonus ya. Jadi kalau mau melihat ini apa nilai-nilai keteladanan Kapten Biartendean harus baca Jejak Sang Ajudan. Wah keren tuh, kayaknya mau baca ah. Iya. Udah beli sih. Bu Yanti ada loh. Oh iya mau baca ah. Jangan bergerak. Telepon sudah diputus.
Mana Nasution? Pak Nasution, beliau di Bandung. Sudah 3 hari di Bandung. Kalian datang ke sini hanya untuk membunuh anak saya. Kapten Pierre Tendian ini memang salah satu pahlawan revolusi yang sekarang emang lagi hits-hitsnya, Mbak. Lagi banyak, ya itu seperti itu. Tapi paling enggak ada pemantik juga, ya. Ada pemantik juga bagi teman-teman milenials itu untuk kemudian concern juga sama sejarah. Salah satunya melalui Kapten Pierre Tendian. Oke, meja makan di sini emang betul. Terus ada seperti tempat duduk itu emang betul. Terus ini betul. Semuanya seperti ini, cuman ya dengan tataan yang seperti homey biasa lah ya. Iya. Ini sebenarnya hampir sama juga seperti kejadian waktu peristiwa G30S itu, Mbak ya. Tahun 1965. Di sini kita lihat iya ada diorama ketika Ibu Yohana Nasution yang dengan gagah cewek tapi bukan gagah ya. Tegar dengan iya betul, dengan tegar dan tegas yang saya bilang tadi the real queen. Dia lagi gendong Ade Irma Suryani yang berdarah-darah sampai membasahi gaun malamnya. Oma loh. Kata Oma nih dibanjiri oleh darah. Karena dibawa kemana-mana dia digendong. Betul. Ibu Nas pengen lihat berapa orang sih, siapa sih sebenarnya yang pengen bunuh suaminya? Itu keren nggak kayak gitu? Ada perempuan seperti Ibu Yohana Nasution ini. Betul. Di sini yang langsung berhadapan dengan Bu Yohana ini ada sekitar 5. Karena Birawa ya pasukan presiden, kok tidak ada hormatnya ke Opa? Betul. Pak Nasution, Oma menekan sedang di Bandung. Cuma Bandung. manggil nama kan pada saat itu ya. Betul. Iya. Karena mereka sendiri pun sebenarnya nggak tahu gitu loh, nggak ngerti harus bagaimana. Betul. Kan Mas. Di situ udah telepon waktu itu. Ibu Nas mau telepon ke Pak Yani, cuma kan udah dicopot. Putus. Betul Mas. Ini lampu original. Betul. Jadi seperti yang kita lihat waktu di film Pengkhianatan G30S ya, yang dibikin sama Pak Arifin Sinur ya, tahun 84 waktu itu, 83-84an itu reka adegannya sama persis seperti ini, Mbak ya. Betul. Sama seperti waktu kejadian. Karena pada saat itu Opapung dan juga Oma Pung, beliau masih ikut mendampingi para pemain dan juga kru film pada saat itu ya. Jadi benar-benar detail seperti itu. Iya betul. Dan Om Arifin juga kayaknya 2 bulan atau kayaknya lama ya, 6 bulan sekitar itu kan juga udah menghadap ke Opa Oma, udah riset ya. Betul riset. Riset terus udah gitu juga ngobrol panjang lebar dengan para narasumber yang masih hidup, narasumber hidup seperti Opa Oma, Mama. Iya kan, terus Opa Hamdan, Om Mardiah. Om Mardiah adiknya Opa yang bawa tante Ade yang salah buka pintu. Betul. Nah itu kan juga masih hidup sampai sekarang. Pada saat itu ya. Jadi begitu detail, termasuk ketika ibunya Mbak Ina, Bu Yanti pada saat itu kan dia lari untuk lompat. Iya, bersama babysitter tante Ade. Cindela yang mana itu, Mbak? Itu yang tadi di ruang senjata. Ruang senjata. Jadi itu lompat kan 2 dari meter. sana. Lompat dikira garong atau AC meledak. Jadi tulang Mama tuh, tulang pahanya Mama tuh karena kaget, terus udah gitu shock, jadinya shock tulang ke tulang panggul. Jadi Mama umur 50 tahun baru dioperasi tuh Mas, ditarik. Oh barusan berarti ya? Iya, karena kalau nggak ditarik gitu makin lama tulang ini masuk ke dalam panggul dan nanti lama-lama akan pincang terus dan akan memendek. Itu karena peristiwa itu loh Mas. Peristiwa tahun 65, coba dibayangin sendiri pada saat itu kayak gimana perjuangan bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Betul. Baik yang tercatat sebagai pahlawan maupun yang memang nggak tercatat sebagai pahlawan, tetap itu perjuangan juga. Betul. Banyak loh pahlawan tadi kenal dan pahlawan yang menyumbangkan jiwa raganya tapi kita nggak tahu. Tidak tertulis gitu di sejarah. Hormati sesepuh. Betul. Jadi sebenarnya posisi ketika Bu Yanti lompat, waktu Bu Yanti lompat itu di ruangan sebelah, sama bagian depan pavilion itu nggak jauh ya sebenarnya, Mbak ya? Nggak jauh sama sekali. Kalau nggak salah Mama itu belakang ada pintu tengah di situ. Berarti Mas, kalau pasukan itu dia merapat gitu ya di setiap bagian, karena ada berapa? 100 ya? 100 pasukan Cakrabira itu yang ada meluruk ke sini itu. Menyebar. Berarti kalau misalnya tahu ada Bu Yanti lari atau ada gerakan itu kan juga ngeri juga ya, Mbak ya? Iya Mas, tapi itulah ya Allah ya. Kita nggak tahu kalau udah Maha melindungi ya. Betul. Kan Opa juga pas lagi lari ke sebelah itu ada yang nembak loh ke Opa. Mestinya kena loh. Melihat ada gerakan kan? Iya, iya. Tapi itulah ya Allah, ya semua rahasia Allah lah. Betul. Dari kita lahir jadi sudah ada takdirnya. Iya betul. Untuk mungkin Opa menjadi, kata Oma mungkin kamu kan waktu itu kan pas lihat tante Ade ditembak, itu sebenarnya Opa pengen ngelawan kan. Pingin balik lagi. Saya nggak bisa dong, saya harus melawan dong gitu. Tapi Oma bilang hanya 1 korban di rumah ini dan kamu masih dibutuhkan oleh negara. Itu Oma yang bicara. Kata lari ke sebelah, ngumpat di drum. Itu Oma yang ngomong. Dan Opa kan sempat kakinya kena tanaman. Betul. Iya. Nah itu Oma yang ngomong hanya 1 korban, hanya boleh 1 korban di rumah ini. Kamu masih dibutuhkan oleh negara.
Itu yang Oma bilang, gitu. Heroik banget ya. Iya. Benar-benar luar biasa. Iya, betul luar biasa Iya. si Oma tuh. Gimana Mbak Ina? Ada pengalaman? Ini ada tadinya tempat pajangannya Oma nggak seperti ini. Emang lemari pajangan betul. Jadi ada banyak Oma suka dulu beli kalau Opa lagi dinas ke luar negeri, Oma ikut kan. Betul. Terus beli ada pajangan bidadari nih. Terus Oma bilang sama aku, bidadarinya banyak banget kecil-kecil. Terus Oma bilang, kamu tuh nggak usah beli pajangan kayak Oma deh, yang bidadari gini katanya. Tapi kalau Oma kan udah kehilangan katanya. Kenapa Oma? Karena bidadari itu akhirnya bidadari Oma yang nomor 2 diambil. Ada Irma Suryani. Itu kayaknya di Museum Pancasila Sakti di memorabilia agak berkaca-kaca ya Mbak ya, jadi ingetnya ya. Baper. Iya. Jadi di salah satu ruang relik darah yang di Museum Pancasila Sakti itu kan ada ruang memorabilianya, ada Irma Suryani. Itu saya lihat juga ada patung bidadari kecil itu. Kayak apa namanya? Boneka kayu kecil itu, bentuknya bidadari. Itu juga yang mungkin sering dibeli juga sama Om Apung ya. Dari yang kaca-kaca itu loh Betul. Mas, Keramik. betul, banyak banget tuh satu lemari isinya ini semua, sampai lilin-lilinnya juga. Karena Oma bilang ya sudahlah, saya sudah beli dan saya sudah kehilangan bidadari itu gitu. Jadi saya gini, ternyata Oma setiap pajangan ada sejarah, lukisan ada sejarah, ini ada sejarah, itu ada sejarah, lucu banget gitu loh. Jarang orang sekarang kan jarang ya, ya beli aja lucu, manis, jadi kayak apa gitu. Semua item detail gitu, meaningful buat beliau ya. Seperti orangnya Mas, sedikit berkata mengandung arti, satu kata menimbulkan arti, itulah Oma. Sedikit aja kata, coba ngomong, misalnya saya curhat, Oma saya begini-begini, kamu mau pinter, bener. Dan itu yang saya rasakan gitu loh Mas. Mau naik tingkat gitu ya. Karena pengalaman pasti ada beliau, pengalaman beliau luar biasa Mas. Anaknya ditembak di tangan beliau sendiri. Kalau kita zaman sekarang mungkin kita udah nggak tahu kalau bisa gila atau gimana ya Mas. Tapi beliau enggak, tetap tegar, tetap sebagai penyemangat motivator orang-orang lain, khususnya di bidang sosial. Jadi setelah tante adik meninggal, beliau lebih lagi meningkatkan bidang sosialnya, dan salah satunya menjadi ibu sosial kan Mas. Oma mendapat maksasa tahun 1983 dari Filipina untuk sebagai ibu sosial, tokoh sosial gitu. Jadi ini buat produser-produser film ya yang tertarik bikin biopik, itu salah satu tema yang menarik ya, tentang Jenderal Besar Abdul Haris Nasution atau Ibu Yohana. Iya betul Mas. Itu luar biasa karena kisah perjuangan mulai dari zaman pergerakan sampai ke sejarah modern sampai ke apa nih Mas? Orde Reformasi, udah baru nih Mas. Reformasi dasarnya Orde Milenial ya kali ya? Iya, sampai reformasi. Reformasi sih Oma 2010 kan? Iya berkiprah, sangat berkiprah. Dan saya rasa juga Oma tuh mendampingi Opa tidak hanya sebagai seorang istri ya, tapi saya lihat itu Oma memakai kekuasaan yang dipunyai oleh suaminya itu, jabatan oleh suaminya itu untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak. Jadi saya lihat seperti dimanfaatkan ya Mas ya, contoh misalnya bukannya berlebihan ya, seperti contoh Evita Peron atau Lady Di. Sorry, aku mengambilnya itu ya. Jadi kalau saya lihat, kok Oma ngambil, suaminya sedang menjabat, dia punya kekuasaan, Oma izin ke Opa, boleh nggak sih ini saya memakai fasilitas itu untuk kesejahteraan, saya bisa pakai itu di saat kamu penjabat gitu ya. Dan nanti kalau sudah putus pun, bolehkah saya meneruskan itu? Itu yang saya lihat sesuatu banget ya gitu, maksudnya kesejahteraan di bidang sosial. Sosial itu kan penuh ya Mas ya, global isinya, iya kan Mas ya gitu. Kalau Opa mungkin di bidang politik, benar nggak Mas? Kalau politik, budaya, sosial, ekonomi tidak dijadiin satu, ya nggak sih, kesejahteraan itu kan nggak ada ya. Dan makanya saya lihat itu kenapa Opa kan di bidang politik mungkin, dan politik keamanan dan segalanya ya. Tapi saya lihat kok Oma di bagian sosialnya itu jadi saling melengkapi, saya lihat gitu loh. Dan Opa juga saling mendukungnya itu apa sih namanya, dalam segala hal Oma mendukung Opa. Sinergis ya. Sinergis dan saya lihat juga berkesinambungan. Tidak hanya Habibie Ainun yang punya cinta sejati, Oma juga Bapak pada saat SBY dan Ibu Bu Ani. Saya rasa Pak Prabowo juga pernah tulis di FB-nya beliau tentang percintaan Abdul Haris Nasution dan Ibu Yohana ya, bahwa bukan hanya Habibie Ainun katanya, tapi juga ada Nasution dan Ibu Nas dan Pak Nas gitu, cinta sejati. Salah satunya Opa itu kan selalu didampingi oleh Oma. Terus yang kedua, pada saat Opa di rumah sakit itu selama 3 bulan kan nggak sadar. Itu Oma selalu mendampingi loh Mas, nggak pernah pulang gitu. Kita semua juga pernah pulang, terutama Oma. Jadi kalau Oma cuma sebentar ke rumah untuk ambil baju dan ke salon, itu Opa udah turun drop langsung. Luar biasa. Seperti itu. Cinta sejati kan udah susah ya sekarang ya gitu ya. Dan mereka saling mendukung, itulah yang harus kita ikuti sebagai generasi milenial. Nanti kalau punya suami atau istri, kita harus saling mendukung gitu loh. Jangan sendiri-sendiri, tapi saling mengisi. Kalau misalnya suaminya mau naik, mau bagus jabatannya, istrinya juga harus mendukung kan, mendampingi. Terus lagi nyalain lampunya terlalu ini sih sebenarnya. Ya.
Jadi sekarang kita ada di depan namanya ruangan Ade Irma. Iya, Ya. dimana semuanya ada baju-baju, boneka. Bahkan namanya Memorabilia-nya Ade Irma. Tapi sebelumnya ruangan apa ini, Mbak? Ini enggak sih, ini kamar biasa dulu kalau zaman tahun 1965, kamarnya ibunya Pak Nas. Oh. Lalu di situ ada baju-baju Ade Irma ya. Iya. Kita kan tahu kejadian itu udah ada puluhan tahun yang lalu. Sementara museum dibuka pada tahun 2008. Iya. Itu barang-barang yang sekarang ada disimpan di sini itu sebelumnya ada di mana, Mbak? Di lemarinya Oma, disimpan dengan rapi. Tetap disimpan ya. Luar biasa loh. Kita boleh masuk ya? Iya, ada tabungannya segala deh kayaknya yang badi. Celengan. Iya, celengan. Iya. Ini Mbak ya, salah satu yang bikin saya takjub itu juga beliau, Ibu Yohana itu meninggal setelah peresmian ya? Iya. Setelah peresmian museum, Enggak, iya. langsung sih 2 tahun. Iya, tapi maksudnya masih sempat dia melihat. Saya kan lihat liputannya waktu peresmian museum itu. Iya. Oke. Betul. Itu ada botol minumnya, ada sepatunya, terus udah gitu Tante Ade kan suka pakai baju seragam kayak di film itu, Mas, tuh benar Iya. sih. Iya. Ini terus udah gitu bajunya benar sih, Mas. Ini baju pada saat kejadian atau gimana, Mbak? Ya kejadian kayaknya ada di ruang senjata deh, Mas. Ada yang disimpan di bekas-bekas sana? darahnya, iya. Oh. Itu ada. Iya. Kalau yang ininya kayaknya itu kan yang operasi kalau nggak salah. Kalau nggak salah kata Oma sih, bajunya ada deh, Mas, yang kena darah. Itu. Jadi pada saat film dibuat itu memang pakaian dibikin semirip mungkin, seotentik mungkin, atau pakaian-pakaiannya Tante Ade dibikin ya? Oma nggak mau keluarin kalau yang aslinya. Cuma dikasih tahu, dikasih lihat aja supaya detail gitu. Oma ya kali ya. Iya. Dan mungkin lihat itu sedihnya luar biasa, mengingatkan kembali, mengenang kembali ke itu kan awal ya. Kalau ini aslinya sih, Mas. Terus kalau waktu film dibikin sekitar tahun berapa, Mbak, prosesnya, Mbak? 19, aku sih agak 82? 83. 82, 83. Iya, betul, Atau mungkin 82. waktu shoot yang di rumah ini mungkin pas 83 ya? Iya, betul, Itu Mbak ini umur berapa? Kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Iya. Sempat ini ya, sempat berkutat juga sama atmosfer Iya dong. syuting pada saat itu. Iya, main sama Om Arifinnya, sama Tante Yayang, terus sama Tante Reni, ada salah satu asisten sutradara. Sutradara. Terus ngobrol kok sama Om Wawan yang jadi PR tendian, terus sama Om Rudi, Keke sih temenan sama kita ya, anak Rima Melati yang jadi adik Irma, kita main karena. Jadi sutradara. Oh, Keke, hai Keke, di Belanda ya kali ya? Keke. Oh, nggak tahu ya. Oh, di Indonesia. Hai Keke, apa kabar? Masih ingat nggak sama kita? Saya sih ngikutin karena dia salah satu bikin film pendek gitu. Saya sempat ngikutin pas. Oh gitu, Silvana Herman. Silvana Herman ya. Hal jadi Ibu Yanti Nasution kan. Terus dia gitu PR tendian Om Wawan Wanisa. Terus Pak Rudi jadi opa. Bukan artis sih Pak Rudi. Pak Rudi yang jadi Pak Nas. Iya, jadi kan Pak udah Nas. meninggal juga. Udah meninggal, saya baru tahu malah. Ini beberapa list kan sempat kita cari Udah tahu gitu meninggal, yang Om sudah Rudi. meninggal. Oh, Kalau terus yang Bu Yohana, Ade Irawan. Bu Ade. Ade Irawan mirip banget sih. Ade Irawan mirip banget sih sama Cuma Oma. bukan bule ya? Iya, itunya aja Indonesia aja. Kalau Oma pun bule banget. Bule banget sih enggak, pada bilang malah kayak orang Kairo. Posturnya ya mungkin ya. Iya, tapi ibunya kan emang orang Belanda asli, Iya. Mas. Bapaknya juga pahlawan loh, RP Suroso Gondokusumo kan. Gondokusumo. Nah, itu Luar biasa. papahnya Oma. Iya. Dulu beliau salah satu Bumi Putra ya, Bang Bumi Iya. Putra. RP Surosonya di Surabaya kan. Di Surabaya. Namanya juga ada di sini, di Gondang dia kan RP Suroso. Iya. Itu omnya. Emang terah pahlawan semua ini kayaknya di sini. Dijodohin kan juga opanya Oma sama opa kan dijodohin kan di Ciwidey kan, Iya. mereka nikahnya. Tanah Abang. Oh. Ini nih yang orang selalu lihat dulu. Nggak tahu dari siapa sih, saya juga bingung deh, Mas. Ini Lukisan dari siapa? ini kan ada dia semuanya ya. Dikasihin semua. Kita baru ini juga kan tuh ada disajak-sajak. Ini Om Pierre Ya. sama itu kan. Ada fotonya Om Pierre sama Ade Irma Suryani. Iya betul. Panas juga ya? Iya, ini pakaiannya opa. Semua nih, makanya udah kuning-kuning banget karena kan dari zaman dulu, Mas. Jadi kan Biasanya pakaian- dari pihak museum nggak kasih apa? Biasanya itu disterilisasi atau disemprot apa gitu Mbak buat pengawet? Oh mungkin ya bisa dari museumnya pas zamannya opa kan enggak, Mas. Disimpan di lemari semua. Iya. Karena kan Jadi banyak- kuningnya waktu iya, opa, pada saat itu. opa, iya. Terus banyak juga tuh opa masih ada juga suka bilang kok, Pak Anas lihat dong, nanti keluarin sama Oma. Aku juga pernah kok waktu yang bajunya Tante Ade ketembak, Iya. Oma boleh lihat nggak? Oma pernah buka sekali, udah gitu aku nggak tega sih. Hanya sekali aja cukup gitu Pernah loh. ngebayangin gitu ya. Iya, tapi terakhir Oma mau meninggal, biasanya kan beliau seorang yang sangat kuat ya. Pas denger lagunya Adik Irma tuh yang akan ku ingat selalu Adik Irma itu Oma sempat nangis loh dan bilang nggak kuat denger lagu itu.
Saya jadi merinding juga, sedih, ikut sedih jadi. Iya sih, betul Mas. Aku juga sih kalau Oma udah cerita itu, aku juga merasakan karena punya anak juga ya Mas. Ya ngerti lah perasaannya ya. Kehilangan anak, ketembak, iya kan Mas, dan harus merelakan seperti itu tuh luar mungkin biasa. Ini juga sih Mbak, mungkin karena pada saat-saat mendekati meninggal juga itu, pada saat itu mungkin dia flashback, memutar kembali memorinya pada saat itu. Betul, iya sih, benar-benar Mas. Sering sih emang, nenek saya juga seperti itu, ketika sebelum meninggalnya kebayang peristiwa-peristiwa yang sudah pernah iya terjadi. Iya sih, betul sih. Kembali lagi ya Mas ya. Tuh itu Mas yang aku bilang tongkatnya Opa. Oh, sudah tongkat. Ini sih baju-bajunya semua yang zaman dulu sih. Ini juga kata Oma, iya sih Mas. Ini sampai bintang 5-nya. Oh, disimpan di sini semua? Iya, ini udah dikasih semua ke museum, udah diserahin semua Mas. Udah serahin semua tuh, bener sih. Piyamanya Opa yang selalu pakai. Sampai terakhir ya? Iya. Cepat, pergi. Di ruang bagian samping, di sini ada tembok waktu Pak Nas loncat ke rumah kedubes. Iya, kedutaan besar Irak. Ya. Pada saat itu sih belum jadi kedutaan besar Irak, masih kosong Mas. Rumah yang mau disewa-sewain pada saat itu rumahnya siapa lah gitu. Pejabat juga saat itu. Masuk ke kosong. dalam tong ya? Iya, betul. Di situ kan kamar Opa di sebelah kanan situ, loncat-loncat lagi. Lari gini ya? Terus Iya. lompat. Nah tembakannya dari sana tuh. Oh tembakannya dari sana, ada yang nembak. Ada yang nembak. Seperti itu. Kantornya Oma. Iya. Ruang kerjanya Oma. Oh, ruang kerja. Dapur kotor, gudang, Wih. terus tempat orang-orang tinggal di situ. Luar biasa. Kamar pembantu. Gede banget. Gede banget. Iya. 2.500 pas Mas. Itu ada itu menuju Pak Harto. Yang ke sana itu. Itu yang musola dulu kan itu Mas, sumur. Oh. Itu rumahnya Mbak Mami. Yang mana? Itu yang ada tangganya. Oh, Rumahnya Mami. Iya. Jadi kenapa ada meriam di depan kalau nggak salah ya. Ya. Jadi dulu tuh rumahnya Sultan Makassar atau mana lah gitu. Rumahnya jenderal juga orang Jepang. Terus baru jenderal Belanda, jenderal semua, baru Opa. Baru Opa. Jadi jenderal Opa. Opa setelah jenderal yang Belanda. Oh. Kira-kira mulai dibangun tahun berapa ini, Mbak? 50 Oma sih beliau tahun 50. Tapi udah ada bangunan ini. Udah ada bangunan maksudnya. Bangunan utamanya kan udah mungkin Tahun yang 30-an ya samping-samping ini mungkin tambahan ya. Mungkin pada kayaknya saat iya deh. beliau Iya, ada cuma di ada sini. basic Iya. rumah ini aja Iya. deh. Kayaknya rumah utama aja yang ada deh. Tahun 50 sih dibelinya. Terus Mama lahir tahun 52. Tante Ade lahir tahun 60. Agak lebih gede lagi, so ada pohon jambu Kolam. gede banget, kolam ikan. Aku sering berenang di situ. Jebur-jeburan. Nah, ini nih mobil yang sangat dibanggakan oleh museum. Mungkin buat angkatan darat sesuatu kali ya. Iya. Selain punya nilai historis yang tinggi juga punya pride juga ya, Mbak ya? Iya betul sekali Mas. Pride-nya apalagi dari orang-orang museum dan angkatan darat, katanya sih kalau Jenderal Sudirman kan beliau sudah wafat tahun 1949 ya. Terus udah gitu Pak Harto memang sudah presiden saat itu. Iya. Tapi kalau Opa kan beliau Jenderal Bintang 5 kehormatan. Betul. Nah, Opa mendapatkan mobil ini dari Pak Habibie pada saat itu, zamannya jadi presiden, Pak Habibie menjabat sebagai presiden. Nah, ini Opa pakai kan kemana-mana. Nah, kalau bintang 5-nya itu Opa hanya boleh dipakai pada saat Opa ada acara angkatan darat, Mas. Betul. Suatu pride kalau kita lewat di jalanan. Iya. Karena kan bintang 5 itu ya di dunia cuma ada 6 ya kalau nggak salah ya. Iya. Nah, pas Opa jalan itu mungkin suatu kebanggaan untuk orang-orang yang mengerti ya. Bahwa bintang 5 itu adalah suatu kebanggaan tersendiri bagi petinggi angkatan darat TNI ya Mas ya. Pada saat lewat itu yang ngerti-ngerti tuh wah kayaknya keren banget. Gitu ya. Kalau zaman dulu ada handphone mungkin viral, difoto-fotoin viral ya, langsung tapi kan viral. belum ada waktu itu Iya. Mas, belum ada. Jadi ya pas Opa lewat ya mereka suatu kebanggaan. Jadi pride-nya semua orang disuruh foto sama orang museum di sini karena itu dipakai satu-satunya. Kalau Jenderal Sudirman kan sudah wafat, kalau Pak Harto pada saat itu kan memang mantan presiden. Tapi kalau Opa kan bisa pakai kemana-mana untuk bintang 5-nya ini gitu. Pride-nya di situ, jadi harus foto di sini.
Siapa aja yang ketemu langsung harus foto-foto pakai mobil betul, ini ya? Betul, karena sejarahnya sih itu. Kalau sekarang selfie gitu. Selfie gini crack gitu Iya, kan. viral udah besok viral, gitu. Tapi ya zaman dulu kan pada wah bangga aja ngeliat pas Opa pakai bintang 5 ini gitu loh. Kalau misalnya Opa ada acara kenegaraan dari Angkatan Darat sih biasanya dari Angkatan Darat limosin. Limosin. Iya. Tapi Volvo juga gitu. Kita habis dari ruang belakang kita langsung ke pavilion sampingnya, Ya Mbak. udah kita ke perpustakaan aja. Ya, pavilion samping ini sekarang jadi perpustakaan dan juga ruang diorama juga ya. Iya betul. Jadi di samping sana kita akan melihat pavilion yang pada saat itu juga ya termasuk bagian dari sejarah kelam. Jadi Mbak, kita setelah ke ruang utama dan juga ke belakang, kita melihat mobil atau memorabilianya Jenderal Abdul Haris Nasution. Kita ke samping ya, ke pavilion. Pavilion mau lewat depan aja, kita di depan aja ke belakang. Iya, lewat gitu depan ya. Jadi pavilion ini juga menjadi bagian dari sejarah yang komprehensif dalam satu rumah ini, karena disitulah Kapten Pierre Tendean ditangkap. Iya betul. Kejadian Dia keluar pada saat itu, terus dia bilang saya ajudan Nasution. Iya. Kemudian dia, waktu itu Bu Yanti lompat dari sini ya, Mbak ya? Ini nih, pas banget nih. Nah, ini nih kamarnya. Yang ini? Iya. Ya sebenarnya posisinya nggak jauh juga dari depan ya. Makanya aku mau nanya Mama deh, kata Mama sih dari pintu tengah sini. Enggak, tapi waktu posisi Bu Yanti sendiri dia lompat dengan halaman depan kan sebenarnya deket ya. Iya, dekat. Nggak ada Dan gerakan. Mama langsung ini pegang tembakan. Oh. Mama lihat itu. Iya. Tapi ya alhamdulillahnya itulah Mas. Emang masih. Iya. Itu menghargai Opa relief-reliefnya ya. Ya, ini relief yang ada di sepanjang museum ini. Jadi di tembok-tembok samping ini ada relief yang berisikan tentang perjalanan hidup sang pahlawan. Iya, sama penghargaan-penghargaan juga. Pierre. Kalian tunggu saja di sini. Berhenti. Jangan bergerak. Letakkan senjata. Mana Nasution? Kita sekarang masuk ke ruang diorama, di mana diorama penangkapan Pierre Tendean ya, Kapten Pierre Tendean. Kita masuk ya, Mas. Ya, Assalamualaikum. Ini fotonya Suryadi nih, dari dulu Opa punya ininya lukisannya. Emang ada di sini dari dulu? Dikasih nggak tahu sama siapa, dipajang sama Opa di ruang tamu depan. Ini adalah diorama di mana waktu itu Kapten Pierre Tendean. Ini kejadian di sini Mas, Pierre Tendean ini nih di sini berdirinya. Bener kan di situ nih? Iya kan bener kan? Ya. Ya di sini. Iya betul. Terus kita menuju ke ini masih bagian dari ruang pavilion ya? Iya, betul, ruang Mas. ajudan ya pada saat itu ya? Iya betul. Masih Ini ruang kan pavilion. tadinya terbuka Mas yang ini. Ya depan ini. betul. Jadi karena memang difungsikan sebagai museum dan dibangun diorama di sini, Iya betul. terus ditutup, Iya. dikasih kaca. Tapi seperti waktu itu. jadi rumahnya Mama sih udah ketutup ruang tamunya Mama. Ini masih kita di pavilion di Iya. ruang. Oh ini diorama. Ya ini diorama juga. Kita masuk sebentar aja Mbak, selewatan aja. Ini adalah diorama yang menggambarkan perjuangan ketika Jenderal Abdul Haris Nasution itu mengalami beberapa periode. Makanya disebut apa Mbak? Jenderal dengan 3 zaman. 3 zaman. Iya. Ya. Zaman Orde Lama, Orde Baru, Reformasi. Oh, betul. Karena Opa kan meninggal setelah Reformasi. Ya. Ya. Dan kamus berjalan. Kalau pejabat-pejabat dulu nyebutnya Opa kamus berjalan. Karena apa aja tahu ya? Iya banget ya Opa apa aja tahu. Pinter, jenius di bidangnya pada bilang. Ini ketua MPRS waktu mengangkat Jenderal Soeharto sebagai presiden. Tahun 66 ya? 66. 22 Juni. Betul. MPRS ya? Ya. Opa ketuanya. Jadi ruangan ajudan termasuk kamarnya Kapten Pierre itu sebenarnya ada di belakang sana ya Mbak ya? Ini kamarnya Pierre. Iya yang di sini ya. Betul. Oh. Terus Ini dia tempatnya lari nih. lewat sini. Ini lewat sini. Ada continuity door-nya waktu itu ya? Iya, benar. Quantity door terus ada semuanya. Ini nih dibikin ini kan perpustakaan Mas sekarang. Iya. Tadinya sih Kita mau nggak masuk ada ke perpustakaan? Yuk, kita ke sini Mas. Oh lewat belakang. Ya kita mau masuk ke dalam tapi lewat belakang karena dikunci. Di sini. Punya Opa ya? Betul. Iya, ruang perpustakaan. Assalamualaikum. Agak dingin. Assalamualaikum ya. Kita masuk ke ruangan perpustakaan yang sebelumnya adalah Sebelumnya ini sih dulu, kalau ini kamar Om Pierre kan? Ya, kamar Pierre Om Pierre. Tendean.
Terus dulu sih jadi rumah mama sih, Betul. ruang tamunya mama. Setelah jadi ruang ajudan, kemudian sempat jadi rumah tamu juga. Iya, hati-hati. Ini saya punya buku ini kayaknya. Oh iya, kamu ada ya? Tapi ini dibikin Jadi orang nih. Iya. Iya kan, betul kan? Bapak Agus tadi Oh, ini yang Opa bikin semua nih. Ini ada di rak depan apa namanya buku-buku yang pernah ditulis oleh Dr. Abdul Haris Nasution. Iya betul. Iya. Semuanya karangan Opa ya. Segini Karena banyak Opa ya, Mbak, segini ya? banyak 2017 tuh Opa dapat penghargaan dari Muri, penghargaan jadi jenderal dengan produktivitas menulis biografi sendiri dari Jaya Suprana ya. Muri ya? Iya, Jaya Suprana ya, betul ya. Iya. Dari beliau itu Opa dengan sebagai jenderal dengan menulis terproduktif. Biografi kan nggak semua orang bisa nulis sendiri. Betul. Biasanya nyuruh orang nih Opa nggak semua sendiri. Kalau biografi menulis sendiri itu namanya kalau nggak salah autobiografi. Autobiografi ya, berarti ini autobiografi, autobiografi ya Opa. Nah, ini buku-buku memenuhi panggilan tugas Opa, ini bagus sekali sih isinya nih. Ada 11 jilid kalau nggak salah. Betul. Tapi pas Opa meninggal ternyata menemukan sebuah masterpiece buku. Nah itu kita lagi kayak nggak Oma udah ngasih ke Mama sih Opa. Memang nyimpan ya, memang menyimpan sebagai dokumentasi. Ada apa, cuma aku nggak sampai sebanyak ini. Gitu, terus udah gitu terakhir Oma menyerahkan buku-buku, salah satunya ke Akmil Magelang, terus UI ya, terus beberapa universitas-universitas. Gunanya apa? Oma bilang sebelum saya nggak ada, Pak Anas sudah nggak ada. Saya mau kata Oma nanti satu hari saya nggak ada, kata Oma. Saya kepingin banget generasi muda ini tahu perjuangannya Pak Anas. Untuk apa? Gunanya untuk diikuti, untuk diteruskan. Jadi kalau misalnya Mas Menta nih baca bukunya Opa, banyak sekali kan yang bisa diserap, banyak sekali ilmu yang Mas Menta dapat yang tadinya kita belum dapat. Dengan buku kita kan bisa menyerap semua ilmu, benar nggak Mas? Betul. Gitu. Nah ilmunya Pak Anas ini kan Pak Anas juga sebagai dosen kan, guru besar salah satunya di UI di Hukum Tata Negara. Ya, yang Mas Menta nggak dapat, akhirnya Mas Menta bisa dapat kan Bisa sekarang. baca buku Nah, itu. dan ini semuanya ini ribuan ilmu di dalam buku ini. Yang ini ya lintas bidang ilmu. Dari Ini lintas disiplin bidang ilmu ilmu. mana aja bisa baca buku itu. Iya, terutama politik. Betul. Betul Mas, Strategi. itu. Strategi politik dan sejarah Ya. itu. Dan mungkin dari bisa diserap ilmu-ilmu lain sebenarnya ada di dalam sini semua yang menyenangi gitu loh, menyenangi buku ini dan yang sudah membacanya akhirnya ketagihan katanya jilid 1, 2, 3, 4, 5 ya nggak mau putus akhirnya diteruskan sampai lagi selesai. seperti itu Mas Ya, Menta. saya heran ini ya, takjub sekali ya. Nulis satu buku aja udah ribet. Ini sampai 30 seri dan berapa rak ini ya isinya buku tulisan dari iya. Ini loh, semua ini dokumentasi udah ada kan Mas, arsip-arsip. Betul. Kalau Opa sendiri menulisnya itu dengan selembar kertas dan tinta tadi yang saya bilang Mas Menta. Jadi Opa cuma nulis pakai selembar kertas dan bolpen tinta zaman dulu. Nanti diteruskan kepada penulisnya, ada yang apa sih juru tulis kan, zaman dulu juru tulis diketik pakai ketikan Mesin manual. ketik ya? Iya. Masih seperti itu tapi menjadi buku-buku seperti ini. Jadi kita kan bisa meneladani ini Mas. Iya kan? Kita sekarang udah dengan globalisasi, teknologi, perkembangan zaman, milenial ya. Segala macam kita tinggal pencet aja udah keluar, iya kan? Dan buku itu adalah salah satu warisan intelektual. Nah, betul. Nggak bisa dihargai dengan nilai berapapun kan ya. Betul. Dan keteladani sebenarnya apa Mas intinya? Kenapa? Semangat. Semangat ya. Ya, betul. Kalau kita nggak ada semangat kan nulis gitu kan? Betul. Iya kan Mas? Iya. Setelah kita pikir-pikir ternyata sederhana, tapi kalau kita nggak punya niat dan semangat, Betul. mau teknologi ditunjang segimanapun, kalau kitanya nggak punya niat dan nggak punya semangat, effort nggak bisa. Kalau saya rasa ini kayaknya hasil semangat deh Mas. Ya nggak sih? Ya luar biasa loh Pak. Nulis satu buku aja udah ribet. Ini berapa rak Cuk, tulisannya Pak Nas semua. Ini agak baru nih Mas yang ini nih, prajurit, pejuang dan pemikir. Ini beliau bikin baru nih, saya tahu sama ini.
Ini baru. Tapi yang sangat beliau perjuangkan itu adalah memenuhi panggilan tugas. Iya. Ini yang beliau sangat perjuangkan. Saya nggak tahu, maksudnya gini. Sepertinya ini selesai buku yang sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia ini selesai. Kemudian ini udah nggak dirilis lagi. Ini sebagai referensi untuk pendidikan. Kemudian beliau tuh benar-benar saya lihat kok fokus sekali dengan ini ya, memenuhi panggilan tugas ini. Pasti ada satu yang beliau pikirkan untuk ke depan kemajuan zaman ini, betul. Itu yang kayaknya beliau pikirkan, kayaknya dicurahkan di buku ini, memenuhi panggilan tugas. Ini kalau nggak salah ada 11 jilid. Ini sangat visionary ya orangnya ya. Visionary. Berpikiran bukan one step ahead tapi berapa puluh langkah ke depan. Berapa puluh langkah ke depan, saya rasa betul. Karena kalau saya ngobrol sama Opa, itu selalu visi misinya itu saya lihat nggak hanya untuk throwback, flashback ya, sejarah lah isinya. Tapi beliau juga memikirkan untuk ini loh, nanti tahun segini seperti ini loh, tahun seperti ini loh gitu. Jadi seperti apa sih Opa dan Oma tuh seperti sudah bisa melihat ke depan gitu ya. Karena pengalaman sih saya rasa. Ya berdasarkan pengalaman, karena kan sejarah itu kan terus berulang sebenarnya. Nanti akan terjadi lagi seperti ini, makanya perlunya kita mempelajari sejarah itu supaya kita lebih bijak dan tahu bagaimana bersikap, kan seperti itu. Betul Mas, makanya jadi lupain sejarah. Oh, jangan ya Mas ya. Kalau kita lagi ke mall enak-enakan kita lupa. Jangan lupa gitu. Kita makan di mall itu karena apa? Karena perjuangan. Karena perjuangan. Pahlawan-pahlawan kita, nenek-nenek moyang kita. Kalau zaman dulu kita bilang nenek moyang ya Mas ya. Betul. Iya ya, gitu. Mbak Ina, ini karena keterbatasan waktu juga ya, kita kayaknya nggak kerasa gitu, kita ngomong panjang lebar akhirnya sampai sore juga kita. Kayaknya nggak cukup ya, kita sehari ini kayaknya harus berapa hari nih mental. Next time kita akan datang ke sini lagi. Oke, Mas Menta, Mbak Riris, Mas banyak Wenar. tentang sejarah, terutama tentang Pak Nasnya sendiri ya mungkin ya. Boleh banget. Jadi terakhir nih kita mau salam bye-bye, kasih pesan ya kali ya. Millennials yang butuh banget wejangan tentang sejarah dari Mbak Ina yang mungkin salah satu keturunan dari salah satu pelaku sejarah dan pahlawan bangsa juga. Mungkin kan setiap hari juga ketemu dengan beliau dan mendapatkan cerita-cerita langsung dari saksi atau pelaku sejarah sendiri. Oke, Mas Menta. Oke, untuk generasi milenial, jangan lupakan sejarah. Kalian banyak belajar sejarah, baca-baca buku sejarah. Kalian kan sekarang juga suka gadget tuh, buka YouTube, buka Instagram, buka media sosial yang berbau dengan sejarah. Nanti udah gitu, banyak kan emang di buku sih sebenarnya, karena kan sejarah itu kan dari zaman dulu ya. Kalian bisa juga membedah buku-buku sejarah ya. Dan jangan lupakan sejarah, karena tanpa sejarah kalian itu tidak bisa merasakan kenikmatan seperti sekarang ini. Seperti punya gadget, ke mall, terus hidup yang enak. Karena mereka itu benar-benar berjuang loh, tumpah darah jiwa fisik ya, perjuangan fisik gitu loh. Nah, jadi kalian belajarlah sejarah, cinta sejarah, mulai aja deh dari yang paling bikin kalian fun. Ke museum yuk, ke museum mana aja deh. Nah, nanti udah gitu dari museum itu kalian juga ke museum-museum yang berbau pahlawan. Yang berbau, jadi kayak seperti Jenderal Besar Hana Sution, Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, ataupun yang lain-lain masih banyak ya. Semuanya ada, Imam Bonjol, Diponegoro, semuanya banyak. Dan museum sendiri juga sekarang keren-keren ya Mbak ya? Nah iya, itu aja salah satu kafe gitu kan sekarang bikin tuh kunjungan ke museum seperti itu ya Mas ya. Kalau aku rasa ayo deh kita mengenal satu-satu dari pahlawan, keteladanannya. Kita bisa mempelajari dari satu orang pahlawan, keteladanannya itu harus dipelajarin, bukannya hanya sekedar dia cakep, dia apa, itu nggak apa-apa. Itu kan memotivasi kalian untuk lebih mengetahui, memantik awal bener ya Mas ya. Tapi coba deh dilihat perjuangan mereka seperti apa. Nah disitulah kalian akan punya rasa cinta kepada tanah air. Kalau kalian tahu perjuangan mereka, kalian akan cinta kepada tanah air Indonesia dan kamu akan cinta kepada produksi Indonesia. Kenapa kalian sekarang ini belum cinta kepada negara kamu sendiri? Karena kalian sendiri belum cinta sama diri kalian sendiri. Belum tahu pahlawan, belum tahu ini Indonesia berasal dari mana sih, ya kan? Kemerdekaan kalian sendiri 17 Agustus cuma lomba-lomba doang. 17 Agustus didapatkan dari mana? Dari proklamator Soekarno-Hatta. Kalian cuma tahu apa airportnya aja. Kalian membedah nggak siapa Soekarno, siapa Hatta? Betul nggak? Siapa di belakangnya itu? Siapa penulis naskahnya? Siapa Bu Fatmawati misalnya seperti itu. Nah, lihat dong perjuangan mereka seperti apa. Itu yang harus kalian teladani. Itu aja sih pesannya dari tante. Dari Mbak atau tante? Dari Mbak Marina Ediarti. Mbak aja deh ya. Mbak nah, ayo dong milenial jangan hanya di globalnya aja,
tapi seimbang. Kehidupan itu kan harus seimbang ya. Nah, jadi kita itu walaupun kita udah modern, tapi harus diimbangin dengan konvensional ya gitu. Kalau zamannya Tante dulu adalah pelajaran sejarah, PMP, PSPB. Nah, Tante bisa cinta Indonesia kenapa? Karena Tante dulu hafal loh lagu-lagu perjuangan. Nah, itu karena apa? Karena guru-guru Tante. Nah, kalian sendiri kan juga guru itu pahlawan loh tanpa tanda jasa. Nah, sekarang kalian lihat nih, negara kita bisa berdiri karena apa? Dari sejarah nenek moyang. Dari nenek moyang itu banyak sekali loh, tidak hanya 1-2 pahlawan, tapi pahlawan itu banyak sekali. Salah satunya tanggal 21 April, R.A. Kartini. Tante sebutin kenapa yang gampang-gampang pahlawannya, bener gak sih? Dari mulai aja deh jalanan-jalanan deh, kalian lihat Jalan Haji Agus Salim, Jalan Teguh Umar, ya kan? Nah, kita itu punya 34 provinsi sekarang. Nah, kalian harus bangga, Indonesia itu kaya. Ya, kaya itu karena apa? Karena ada pahlawan di belakangnya. Nah, belajarlah mencintai pahlawan. Dengan itu kalian bisa menghormati. Salah satunya menghormati orang tua. Ya kan, ya sekarang juga udah mulai punah loh. Itu sopan santun, penghormatan gitu. Nah, jadi nanti 10 November, terus 17 Agustus ya, itu juga harus diteladani. Kayak Bung Tomo nanti 10 November, mungkin kalian nggak tahu ya. Tapi saya rasa sekarang anak milenial sekarang udah mulai lagi kok mencintai sejarah. Mas Menta saya juga udah lihat banyak kok kayaknya. Yuk mari yuk kita jangan sampai buta sejarah, karena pertahanan negara itu dimulai dari gimana kita mencintai negara kita. Betul. Itu pertahanan negara dimulai dari situ loh. Kalau kita mau mempertahankan negara ini, ideologi negara ini, kalau kita tidak cinta kepada tanah air kita, salah satunya cinta kepada pahlawan kita, itu kita tidak bisa mempertahankan ini loh, tidak bisa kompak loh, seperti itu. Jadi kita lebih mencintai nanti negara lain daripada negara kita sendiri, seperti itu loh. Banyak sih yang mau dibahas tentang pahlawan. Ya, next time kalau kita di lain waktu kita ambil kesempatan untuk bincang-bincang lebih banyak lagi sama Mbak Ina ya. Kayaknya ngalir banget dan banyak sekali yang bisa kita bahas ya. Betul, terutama mungkin tentang Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Satu lagi boleh nggak Mas? Boleh. Masih satu lagi inget ya. Ada pesan dari Ibu Abdul Haris Nasution, kebetulan oma saya Yohana. Beliau sebelum wafat tahun 2008, pada saat beliau merintis museum ini, beliau bilang bahwa buku-bukunya Opa itu memang dipersembahkan kepada generasi muda Indonesia dari seluruh provinsi di Indonesia ini. Gunanya apa? Buku-buku itu adalah gunanya untuk memberikan ilmu sejarah kepada kalian semua, generasi muda ya, generasi kita ke bawah sampai anak cucu kita di Indonesia ini. Jadi memang perpustakaan Abdul Haris Nasution ini banyak ada di mana-mana, bisa dibuka di web juga, dan bukunya itu kalian bisa mengambil ilmu keteladanannya dari Bapak Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Dan kalian sebagai anak Indonesia diharapkan oleh Ibu Nas dan Pak Nas pada saat beliau sebelum wafat, beliau menyampaikan pesan kepada saya untuk bagaimana caranya anak-anak Indonesia ini bisa mencintai tanah airnya lewat sejarah. Itu aja, jangan sampai kalian semua buta sejarah ya. Keep history alive ya Mbak ya. Yes, benar banget nih kata-katanya Mas Menta.